Halo teman-teman, selamat siang jelang sore ya teman-teman. Pada hari ini saya berada di Tanjakan Ekstrim Lurah Berangin. Barusan saya dapat kabar dari teman-teman ya, dari rekan-rekan konten kreator, ada musibah kecelakaan di tanjakan kedua setelah jembatan Batang Marumu. Itu tepatnya di tanjakan panjang sebelum posko youtuber ataupun juga sebelum posko PKJR ya teman-teman. Jadi sepertinya dapat kita lihat ya, langsung di depan itu ada satu truk kanter warna kuning yang bermuatan makanan ringan, sepertinya terbalik ya, atau terbah kuda. Dan insiden ini terjadi sekitar pukul 1 atau pukul 13 siang ini ya teman-teman. Dan bagaimana kondisinya, kita coba lihat ke bawah teman-teman untuk mengetahui situasi terkini di sana. Ikuti terus bersama saya pada siang jelang sore hari ini teman-teman. Nah, ini dia, kita udah sampai di depan truk yang mengalami kecelakaan tersebut ya teman-teman. Ini satu truk kantor dengan plat nomor atau plat nomor polisi BA 8135LA ya teman-teman. Ini dia kondisinya. Ya, ini dia teman-teman. Dan dari arah atas sana situasi terkini harus lalu lintas ya. Tadi sempat macet, sekarang sudah tidak macet lagi karena sebagian mobil-mobil bisa lewat di sini ya, sebagian kendaraan bisa lewat di sini. Tapi kita harus ekstra hati-hati karena jalannya licin ya teman-teman. Dan bagaimana situasi di bawah nanti kita akan lihat langsung ya teman-teman. Nanti ikuti terus bersama saya pada sore hari ini. Baik teman-teman, ini dia kondisinya truk yang mengalami kecelakaan atau insiden kecelakaan pada siang hari ini ya teman-teman. Ini dia kondisinya, dan bahan bakarnya tumpah ke jalan ya teman-teman. Ini seperti yang Anda lihat. Solarnya berserakan, jadi mengakibatkan jalan licin. Untuk itu diharapkan agar kita terus berhati-hati ya, bisa melewati tanjakan ekstrim Lurah Berangin ini, tanjakan kedua setelah jembatan Marumu di ya teman-teman. Ini dia kondisi truk kanter mengalami kecelakaan pada siang hari ini ya teman-teman. Satu unit truk kanter berwarna kuning mengalami nasib tragis, rebah kuda di jalan ekstrim Lurah Berangin ya, di tanjakan kedua setelah jembatan Batang Marumu. Dan teman-teman, tanjakan ini jalur ekstrim lintas Sumatera ini di jalur Lurah Berangin ini cukup berbahaya ya, dan sangat banyak sekali tragedi yang terjadi di sini sehingga menyebabkan banyak korban ya teman-teman. Dan situasi terkini di sini teman-teman, seperti yang kita lihat, arus lalu lintas sudah berjalan lancar, dan tadi sempat mengalami kemacetan, tapi alhamdulillah saat ini sudah berjalan lancar. Tapi diharapkan kepada teman-teman yang melewati jalur ini untuk terus berhati-hati dan waspada karena jalannya licin teman-teman. Sebab tumpahan bahan bakar atau solar dari mobil yang mengalami kecelakaan ini, dari truk yang mengalami kecelakaan ini tumpah ke jalan raya ya, sehingga menyebabkan jalannya licin dan berbahaya. Untuk itu kita harapkan berhati-hati untuk bisa melewati jalur ini ya, karena jalannya licin, agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang lainnya, agar tidak terpeleset di jalan ini karena jalannya licin oleh tumpahan bahan bakar minyak solar ya teman-teman. Jadi semoga perjalanan teman-teman semua nanti berjalan dengan lancar dan tanpa kendala ataupun coba halangannya satu sama lain ya teman-teman. Ini dia. Dan saat ini tengah menunggu proses evakuasi untuk penyelamatan truk ini, untuk evakuasi ya. Semoga proses evakuasinya berjalan lancar teman-teman. Baik teman-teman, yang di depan saya ini ada merupakan satu truk Hino ya, yang mengalami gagal nanjak juga ya. Setelah tadi berusaha
sebanyak 4 kali untuk nanjak dari bawah sana, untuk bisa melewati tanjakan ekstrim ini teman-teman, tapi tidak berhasil. 1, 2, 3 kali gagal, dan keempat gagal lagi dan gagal lagi teman-teman. Jadi untuk selanjutnya truk dengan plat nomor BL 8776TB ini akan digendong ke atas ya, akan ditarik ke atas oleh truk lain, dan sementara tengah dicarikan sling penarik ya. Nah ini dia teman-teman, slingnya udah nyampe di sini, dan nanti akan dilakukan proses evakuasi penarikan. Dan mobil truk ini yang mengalami gagal nanjak ini terjadi karena di belakang truk ini ada satu unit truk kanter yang mengalami, truk kanter bermuatan makanan ringan dan juga kebutuhan sehari-hari, mengalami gagal nanjak sehingga bahan bakarnya tumpah ke badan jalan dan mengakibatkan jalannya licin. Dan pas truk Hino ini lewat, akan berusaha untuk naik ke atas dan mengalami gagal nanjak ya teman-teman. Dan truk ini mengalami gagal nanjak sebanyak 4 kali dan tidak bisa untuk bisa melewati jalur ekstrim ini ya teman-teman. Jadi dilakukan penarikan atau digendong istilahnya ya teman-teman. Dan bagaimana proses evakuasinya kita perhatikan dan ikuti terus bersama saya pada sore hari ini. Baik teman-teman, seperti yang kita lihat ya, situasi terkini di tanjakan ekstrim Lurah Berangin, jalur lintas Sumatera sedang mengalami musibah ya teman-teman. Ada satu unit truk kanter dengan plat nomor BA 8135LA dari arah Bukit Tinggi menuju Medan mengalami musibah kecelakaan di tanjakan kedua. Itu tanjakan panjang setelah jembatan Batang Merumuk kalau kita dari arah Bukit Tinggi menuju Medan ya teman-teman. Dan kejadian ini sudah cukup sering sekali terjadi di sini ya teman-teman, karena jalannya cukup ekstrim dan berbahaya. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri saya ini adalah jurang yang dalam teman-teman, dan dari atas sana adalah jalannya menuju ke sini, banyak tikungan ya teman-teman. Jadi sudah sering sekali kecelakaan terjadi di sini. Ada yang mobil jatuh dari atas sana langsung ke jurang ini ya teman-teman. Jurang ini diperkirakan sedalam 60 meter dari sini ya teman-teman, cukup dalam dan nyampe terus, tembusnya itu ke sungai teman-teman ya jurangnya. Dan sebelah kanannya adalah tebing tinggi teman-teman, merupakan perbukitan atau tebing yang cukup curam. Dan biasanya pada saat musim hujan sering terjadi di sini pohon tumbang ataupun juga tanah longsor, sehingga bisa menghambat lancarnya lalu lintas ya. Karena di kawasan ini cukup berbahaya dan sangat ekstrim sekali ya teman-teman, sehingga untuk para pengendara yang melewati jalur ini harus terus ekstra hati-hati untuk bisa melewati jalur ini. Dan pada saat ini, pada sore hari ini, akibat truk yang tumbang tersebut atau yang rebah kuda tersebut, sehingga menyebabkan bahan bakarnya dari truk ini tumpah ke jalan dan bisa menyebabkan licin ya teman-teman. Itu di depan sana kita lihat bahan bakar solarnya tumpah ke jalan, sehingga cukup berbahaya untuk kita yang melewati jalur ini. Agar tetap berhati-hati untuk tidak terpeleset di jalan, agar terhindar lagi dari segala mara bahaya ya teman-teman. Di depan sana kita perhatikan satu truk Hino warna kuning juga ya, berusaha melintasi tanjakan ini, walaupun begitu sulit ya teman-teman, karena kendaraan di belakangnya juga sudah antri ya teman-teman. Jadi kita harapkan truk Hino ini bisa melewati jalur ini dengan sempurna dan sukses, karena
Di sebelahnya ada truk kanter yang mengalami musibah ya, kecelakaan. Sepertinya untuk truk Hino ini agak gagal nanjak teman-teman. Bisa jadi jalan nanjak ya, karena tadi udah dikasih kode sama teman-teman PKJR, tapi mereka tidak menghiraukan ya. Semoga nanti bisa lagi berjalan dengan lancar ya. Iya, kembali truk Thermo King Hino ini kembali melanjutkan perjalanan dan ngambil napas dulu ke bawah tadi ya, setelah berusaha untuk nanjak tapi tidak sukses. Semoga untuk yang kedua kali ininya bisa berjalan sukses ya dari truk Hino ini, tapi sepertinya meraung. Nih, meraung ya teman-teman. Semoga dia pas mesinnya mati ya, mati di depan bersebelahan dengan truk yang mengalami kecelakaan ini teman-teman. Mereka truk ini dengan plat nomor BL 8776TB dari arah Bukit Tinggi menuju Medan sudah berusaha 2 kali untuk nanjak ya, tapi belum berhasil karena kehabisan tenaga kayaknya. Jadi harus ngambil lagi, coba lagi ngambil tenaga ke bawah. Semoga bisa berjalan lancar ya, karena kendala tadi ada satu truk kanter yang mengalami rebah kuda dan musibah di tanjakan kedua ini setelah lurah berangin. Baik teman-teman, kita perhatikan lagi untuk kali ketiga truk Hino kuning ini apakah bisa melakukan tanjakannya ke atas ya teman-teman. Apakah bisa melanjutkan perjalanan? Semoga tidak gagal nanjak lagi ya teman-teman. Tadi udah 2 kali mencoba menanjak tapi tidak bisa. Mungkin ini pengaruh juga karena di badan jalan ada tumpahan solar bahan bakar dari truk yang mengalami musibah ini, sehingga mengakibatkan jalan ini licin ya teman-teman. Jadi truk Hino ini berusaha untuk naik untuk bisa melewati jalur ini, untuk bisa melewati tanjakan ini. Sudah 2 kali dicoba dan ini kali ketiga. Kita perhatikan teman-teman, semoga untuk yang ketiga kalinya bisa sukses melewati tanjakan ini ya teman-teman. Dan seperti ini teman-teman ya, tadi sudah dibilangin, sudah dikasih kode oleh teman-teman di bawah sana, tapi belum bisa ya. Jadi untuk itu kita harapkan semoga bisa melanjutkan perjalanannya, kembali melanjutkan perjalanan untuk nanjak ya di lurah Berangin ini teman-teman. Ini kali ketiga, semoga berhasil dan sukses. Tapi walaupun meraung, licin ya. Gagal lagi teman-teman. Udah kali ketiga teman-teman. Udah kali ketiga truk Hino ini mengalami gagal nanjak di tanjakan ini teman-teman. Ya teman-teman, berulang kali untuk berusaha nanjak tapi belum berhasil. Dan ini mungkin juga akibat pengaruh juga dari bahan bakar yang tumpah di jalanan, sehingga truk ini gagal untuk nanjak ya, dan terpaksa harus turun lagi. Tunggu lo, nampak nanjak kuah. Ya teman-teman, situasi terkini pada sore hari ini ya teman-teman, di tanjakan ekstrim Lurah Berangin kembali macet ya, karena satu truk satu truk Hino tadi berusaha untuk nanjak tapi tidak berhasil, dan sudah 4 kali nanjak
udah kita 3 kali nanjak belum juga berhasil, dan sehingga menyebabkan kemacetan lagi teman-teman. Jadi selanjutnya kita lihat nanti sebelum evakuasi dari truk yang mengalami kecelakaan ini, apakah truk Hino ini bisa melewati jalur ini ya teman-teman. Kita perhatikan dan kita saksikan bersama pada sore hari ini situasi di tanjakan ekstrim Lurah Barangin kembali mengalami kemacetan ya. Dan bagi pengendara yang melewati ini agar berhati-hati karena tumpahan solar di badan jalan cukup banyak sehingga menyebabkan jalannya licin dan berbahaya. Ini untung aja tidak ada air ya teman-teman, sehingga tidak menyebabkan bertambah licinnya jalan. Karena di sebelah kiri saya berdiri ini adalah jurang dalam ya teman-teman. Jurang yang cukup dalam yang langsung bermuara ke sungai, dan di sebelah kanannya adalah tebing tinggi ya teman-teman. Merupakan perbukitan yang tebing tinggi yang rawan juga longsor dan pohon tumbang. Dan kita lanjutkan ya teman-teman, bagaimana truk ini apakah bisa melanjutkan perjalanannya untuk terus nanjak ke atas ya teman-teman, karena dia ngambil napas lagi. Tadi sudah berusaha 3 kali untuk nanjak tapi gagal lagi dan gagal lagi. Oke teman-teman, truk Hino kembali melanjutkan perjalanannya untuk keempat kalinya ya teman-teman. Apakah bisa melewati tanjakan ini? Karena tadi udah 3 kali melewati tanjakan ini untuk berusaha nanjak tapi belum berhasil. Semoga ini kali yang keempat bisa sukses dan berhasil ya. Tapi masih mengalami kendala teman-teman. Tapi masih mengalami kendala, belum kembali ya, belum bisa melewati jalur ini ya teman-teman. Jadi diharapkan kepada teman-teman ya untuk selalu berhati-hati di sini, karena jalur ini kelihatannya seperti sepele tapi cukup ekstrim sekali teman-teman. Sehingga para sopir di sini harus diuji nyalinya untuk bisa melewati tanjakan ini. Seperti yang kita lihat di depan udah 4 kali truk Hino ini untuk berusaha untuk melewati tanjakan panjang ini ya, tanjakan ekstrim Lurah Barangin ini, tapi belum berhasil juga. Ini dia teman-teman. Ya teman-teman, kembali terjadi pada sore hari ini ya, kemacetan panjang di sepanjang jalur ekstrim Lurah Barangin ini, karena tadi ada satu truk kanter yang mengalami kecelakaan berbah kuda di sini, sehingga bahan bakarnya tumpah ke jalanan dan mengakibatkan jalan licin. Jadi untuk saat ini mobil Thermo King yang ada di depan saya ini, truk Hino yang berusaha untuk nanjak sudah berusaha untuk nanjak sebanyak 4 kali tapi gagal ya teman-teman. Tetap gagal dan gagal lagi. Semoga untuk berikutnya bisa ya, dan tengah dilakukan negosiasi dengan teman-teman yang lain untuk bisa menggendong mobil ini atau narik mobil ini dari atas ya. Tapi sepertinya negosiasi belum selesai, jadi agak susah juga untuk bisa dipaksakan naik ya, dan semoga berusaha untuk bisa naik ya teman-teman.
Bapak bawa. Nah itu bawa makanya nggak usah bapak banyak kelihatan ya udah orang coba tuh lah. Ini udah ya bapak tidak mau saung. Ya teman-teman, sempat juga terjadi cekcok antara para sopir, para pengendara di sini ya. Karena semua berusaha untuk bisa melewati jalur ini. Yang satu mempertahankan argumennya, yang satu juga mempertahankan argumennya, sehingga terjadi cekcok pertengkaran mulut ya antara para sopir dan para driver ini ya teman-teman. Tantannya di atas. Ya teman-teman, untuk saat ini mobil-mobil kecil seperti mobil pribadi Avanza, Grand Max bisa melewati jalur ini di antara dua truk ini ya teman-teman. Di sela-sela truk ini bisa melewati jalurnya. Untuk bisa melewatinya, seperti yang kita perhatikan ya teman-teman, seperti yang terlihat pada sore hari ini cukup banyak mobil antri di bawah, mobil-mobil pribadi. Tapi untuk saat ini yang bisa melewati tanjakan ini adalah mobil yang berukuran kecil ya, seperti mobil pribadi Grand Max dan juga sepeda motor ya teman-teman, dan berusaha untuk melewati di samping atau di sela-sela antara truk Hino dan truk Canter yang mengalami musibah ini teman-teman. Baik teman-teman, saat ini tengah berlangsung negosiasi ya untuk transfer barang, transfer muatan dari truk Canter, truk Cold Diesel BA8735 ini, 8735 ini untuk dilakukan evakuasi. Oke teman-teman, ini dia truk yang akan menggendong truk Hino yang mengalami gagal nanjak itu ya teman-teman. Dan saat ini di bawah tengah dilakukan pemasangan seling untuk selanjutnya truk yang gagal nanjak ini akan digendong ya, akan ditarik ke atas dengan truk ini. Ya teman-teman, pada sore hari ini terjadi dua insiden ya teman-teman. Yang pertama, satu truk Canter bermuatan makanan ringan dan juga kebutuhan sehari-hari mengalami gagal nanjak dan akhirnya tumbang rebah kuda di tanjakan kedua ini. Dan satu lagi, satu truk Hino termoking berusaha untuk melewati tanjakan ini tapi tidak berhasil ya teman-teman, makanya dilakukan penarikan ke atas atau digendong melalui truk yang baru saja nyampe ke bawah itu teman-teman. Dan nanti akan dilakukan evakuasi bagaimana
penarikan dari truk Hino yang mengalami gagal nanjak ini ya teman-teman. Dan truk Hino ini sudah mengalami gagal nanjak dari tadi sebanyak 4 kali ya, berusaha untuk bisa melewati tanjakan ini, tapi belum berhasil, gagal dan gagal lagi. Dan untuk kali kelima dilakukan penarikan atau dilakukan digendong istilahnya teman-teman, untuk bisa melewati tanjakan ekstrim ini. Baik teman-teman, kita akan saksikan ya bagaimana proses evakuasi dari truk yang mengalami gagal nanjak ini ya. Karena di belakang truk Hino yang mengalami gagal nanjak ini ada satu truk kanter yang terguling, dan truk Hino ini berusaha untuk melewati tanjakan ini sebanyak 4 kali, dan ini kali yang kelima terpaksa dilakukan penarikan atau digendong ya ke atas agar bisa melewati tanjakan ini. Dan saat ini tengah melakukan proses pemasangan seling dan nanti akan dilakukan evakuasi oleh truk yang ada di depan sana ya teman-teman. Dan bagaimana proses evakuasinya kita saksikan dan tetap ikuti terus bersama saya pada sore hari ini. Nah, ini dia teman-teman, pada sore hari ini tengah berlangsung proses evakuasi penarikan mobil atau digendong untuk bisa melewati jalur ini, tanjakan ini ya teman-teman. Ini situasi yang cukup menegangkan, berusaha untuk bisa melewati tanjakan ini. Nah, ini dia teman-teman, alhamdulillah truk yang mengalami gagal nanjak ini bisa dievakuasi dan ditarik ke atas ya oleh satu unit truk. Ini dia teman-teman, truk Thermo-King Hino yang baru saja mengalami gagal nanjak ya di Lurah Barangin. Dan akibatnya jalur ekstrim Lurah Barangin ini mengalami kemacetan total. Dan di bawah sana cukup banyak kendaraan yang menunggu antrian, macet panjang untuk bisa melewati jalur ini teman-teman pada sore hari ini. Dan barusan dilaksanakan penarikan evakuasi dari truk yang mengalami gagal nanjak teman-teman. Oke teman-teman, truk Hino yang mengalami gagal nanjak ini sudah kembali melanjutkan perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman. Dan di belakang sana di tengah dilakukan penertiban oleh teman-teman PKJR ataupun juga dari pihak kepolisian dan juga rekan-rekan saya yang berada di lokasi saat ini untuk melakukan evakuasi selanjutnya. Tapi sepertinya untuk evakuasi truk kanter yang rebah kuda ini yang tumbang ini ya teman-teman, sepertinya harus agak lama ya, dan saat ini belum dilakukan transfer barangnya, muatannya belum dibongkar ya teman-teman. Jadi setelah dibongkar nanti pasti akan dilanjutkan dengan penarikan dari mobil truk kantor ini ya teman-teman. Dan teman-teman, pada sore hari ini di depan sana ada satu unit satu Nusa dari Padang menuju Medan ya teman-teman. Apakah berhasil melewati tanjakan ini, kita perhatikan dan kita saksikan bersama teman-teman. Ini dia satu Nusa dengan Nopin 457 melewati jalur ekstrim Lurah Barangin pada sore hari ini, dan diiringi oleh teman-teman lain, kendaraan-kendaraan lain yang mengalami macet panjang. Nusa 457. Dan disusul oleh truk Fuso
juga nanjak perlahan pada sore hari ini. Dan disusul di depannya banyak lagi kendaraan-kendaraan lain yang sudah antrian panjang di belakang ya teman-teman. Karena terjadinya insiden kecelakaan di tanjakan ekstrim Lurah Berangin, jalur ekstrim lintas Sumatera yang terletak di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.